Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ada Muhammad Fikih Hadi Siswanto, Fatimah Febriana, Rida Abirenda, Devi Norvina Hari, dan saya Miranda Angelina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang motivasi wirausaha. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Pada dasarnya, perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan, dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja keras dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimilikinya. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Definisi motivasi. Pada definisi motivasi, terdapat beberapa pendapat. Yang pertama yaitu dari DRS Malayu Hasibuan yang berpendapat bahwa motivasi adalah sebuah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Yang kedua, Harold Kohns yang berpendapat bahwa motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Yang ketiga, American Encyclopedia yang berpendapat bahwa motivasi adalah kecenderungan atau suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkit topangan dan mengarahkan tindak tanduknya. Yang keempat, Marley J. Moskowitz yang berpendapat bahwa motivasi secara umum didefinisikan sebagai inisiatif dan pengarahan tingkah laku, dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan pelajaran tingkah laku. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan sesuatu tindakan untuk memenuhi hal yang dibutuhkan atau diharapkan. Jenis dan tujuan motivasi. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif atau yang disebut dengan insentif positif, yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Yang kedua, motivasi negatif atau yang disebut dengan insentif negatif, yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik atau prestasinya rendah. Tujuan motivasi. Tujuan motivasi di sini dibagi menjadi 7, yaitu 1. Mendorong gairah dan semangat kerja. 2. Meningkatkan kepuasan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mempertahankan loyalitas. 5. Efektivitas. 6. Efisiensi. Dan 7. Meningkatkan kreativitas dan lain-lain. Teori motivasi. Teori motivasi klasik atau yang disebut dengan teori kebutuhan tunggal dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Menurut teori ini, motivasi para pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Yang kedua, Maslow's Need Hierarchy Theory. Teori ini merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Elton Mayo yang dibuat pada tahun 1880 sampai 1949 yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa materi dan non-materi. Ada 3 teori berdasarkan teori motivasi, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan. Yang kedua, suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi. Yang ketiga, kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat atau hierarki. Cara memulai usaha yang lazim dilakukan adalah 1. Mendirikan usaha baru, artinya seseorang memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan badan usaha. Contohnya seperti badan usaha perseorangan, badan usaha persekutuan, dan perseroan terbatas. Yang kedua, membeli perusahaan. Usaha ini dengan
Ini dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada atau sudah berjalan sebelumnya. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Model ini dikembangkan dengan memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Yang keempat, mengembangkan usaha yang sudah ada. Artinya, pengusaha melakukan pengembangan atas usaha yang sudah ada sebelumnya, baik pengembangan berupa cabang ataupun penambahan kapasitas yang lebih besar. Motivasi berprestasi dalam kewirausahaan. Motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Biasanya, faktornya adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Teori motivasi pertama kali ditemukan oleh Maslow pada tahun 1934. Ia mengemukakan tentang hierarki kebutuhan yang mendasari motivasi. Menurutnya, kebutuhan manusia bertingkat sesuai dengan tingkatan pemuasnya, akan keamanan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Wirausahawan yang memiliki motif berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. 2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. 3. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 4. Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. 5. Menyukai dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas yang diembannya sangat ringan, wirausahawan merasa kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit, yang memungkinkan pencapaian keberhasilannya sangat rendah. Memulai usaha. Ada 5 sebab atau cara seseorang untuk memulai merintis usahanya, yaitu 1. Faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan. Yang keempat, coba-coba atau iseng. Yang kelima, karena terpaksa. Pengusaha yang memulai usaha karena faktor keluarga cukup banyak ditemui. Artinya, seseorang memulai usaha karena keluarga mereka sudah memiliki usaha sebelumnya. Langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Dan Stuart and John Burgess mengemukakan beberapa karakteristik yang diperlukan untuk mencapai pengembangan dan keberhasilan berwirausaha sebagai berikut. 1. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, seorang harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas serta kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko. 2. Bila ingin sukses, harus membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya. Agar usaha tersebut berhasil, selain harus bekerja keras sesuai dengan urgensinya, wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Faktor pendorong dan penghambat kewirausahaan. Ada 3 faktor pendorong kewirausahaan: kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. 2. Tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. 3. Kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak akan ada peluang. Faktor-faktor penghambat kewirausahaan. Menurut Zimmerer, ada beberapa faktor yang menyebabkan kewirausahaan gagal dalam menjalani usaha barunya, yaitu 1. Tidak kompeten dalam hal manajerial. 2. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengordinasikan, mengelola sumber daya manusia, maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. 4. Gagal dalam perencanaan. 5. Lokasi yang kurang memadai. 6. Kurangnya pengawasan peralatan. 7. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 8. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Kesimpulan,
Tujuan motivasi diantaranya adalah mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan kepuasan, meningkatkan produktivitas kerja, mempertahankan loyalitas, efektivitas, efisiensi, meningkatkan kreativitas, dan lain-lain. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya suatu motif, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai kepuasan pribadi. Ada banyak faktor yang mendorong dan menghambat kesuksesan dalam berwirausaha, tetapi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam berwirausaha sangat bergantung pada kemampuan pribadi berwirausahawan itu sendiri. Terima kasih.